Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan, selamat bersantai bersama seluruh keluarga ya. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya beberapa bintang tamu yang hadir untuk berbagi ceritanya. Tapi sebelum kita wawancara kepada bintang tamu kita ke pojokan dulu membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana dan membacakan komentar-komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini adalah fenomena yang beberapa hari terakhir atau minggu terakhir ini lagi ramai sekali diperbincangkan. Tapi baru hari ini kita angkat ya kan. Karena memang kalau kemarin-kemarin itu baru sekedar postingan. Kemudian yang diduga rekaman lah apalah. Kemarin akhirnya Lisa Mariana ya itu muncul ke hadapan publik dan menggelar press conference itu ya. Lisa Mariana melayangkan somasi sampai dan pada hari yang sama pada saat Lisa Mariana itu melakukan press conference, Instagramnya Pak RK itu ya, itu kehack kayaknya ya. Hari Jumat, ya kemarin kan. Kehacknya itu sampai ada beberapa postingan yang bunyinya itu ini ya, eng gitu. Tanggung jawab jangan lari gitu kan. Terus habis itu adalah selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami. Tapi tadi sekitar berapa menit yang lalu? 13.30 tuh ya 15 menit 20 menit yang lalu gitu ya. Itu kayaknya Pak Ridwan Kamil juga posting lagi. Kayaknya Instagramnya sudah kembali. Jadi terima kasih untuk tim Meta Indonesia yang sudah mengembalikan akun IG ini kembali normal. Timnya sangat profesional dan atentif. Sekali lagi terima kasih gitu ya. Terus ini jam 13.30 siang ini akun IG ini sudah bisa direcover dan kembali normal setelah beberapa kali percobaan in and out dari pihak yang tidak bertanggung jawab sejak direntas jam 19-an kemarin malam begitu ya. Ini apa hubungannya? Mana ya hubungannya ya? Ya itulah masih berkaitan gitu ya. Coba kita lihat videonya press conference Lisa Mariana kemarin seperti apa berikut ini. Ya itu sebenarnya pernyataan atau berita yang beredar sebelumnya dari Lisa Mariana itu sudah diklarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil ya. Ada di postingan Instagramnya, sudah klarifikasi dari pihak Pak Ridwan Kamil sebetulnya sudah menceritakan dari versi beliau begitu ya. Nah sekarang kita lihat komentar netizennya seperti apa terhadap perkembangan berita ini ya. Kita baca, makin yakin di belakangnya bukan orang sembarangan katanya gitu. Nah berikut, ya gimana ya Pak kalau nyakitin istri ya gitu deh, jatuhnya nggak main-main, selamat menuai gitu aja. Yang berikut, terlepas nanti anaknya atau bukan, intinya kan si bapak pernah jajan itu yang bikin si shock gitu. Yang berikutnya, settingan bukan Pak gitu. Lagi berikutnya, ya gitulah. Jadi hikmahnya apa nih, hikmahnya apa? Betul sih aku setuju ya kan. Semua gitulah ya, gitulah. Nah, kita tunggu aja kelanjutan beritanya itu seperti apa. Kita lihat dulu profil bintang tamu kita aja gimana. Ada Bang Kiwil dan istrinya Fenty. Kita lihat dulu profilnya berikutnya. Itu untuk menyambut kayaknya ya supaya akhir pekan ini semakin seru. Ada Mas Kiwil dan Fenty. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita undang hari ini karena kemarin kita juga baru mendengar kabar ya ada kabar bahagia silaturahmi udah lama gak ketemu anak-anak Mas Kiwil yang dari Megi akhirnya bisa ketemu. Kita lihat dulu ya seperti apa cuplikan video pertemuan Mas Kiwil dengan siapa namanya Rizky, Meisha dan Al. Ya kita lihat yang berikut. Mas Kiwil kalau lihat lagi gitu ya, masih ingat nggak sih perasaannya yang terjadi pada saat itu tuh apa gitu? Kaget ya pastinya. Apa nggak bisa diomongin apa-apa, cuma nggak disangka aja. Nggak disangka aja. Nggak disangka di suatu yang selama ini gue minta sama Allah. Kayak apa ya, doa langsung dikabul gitu. Kalau boleh tahu apa doanya? Ya Allah, pertemukan hamba dengan anak-anak hamba ya Allah. Hamba kangen, hamba rindu ya Allah. Itu pas bener habis sholat ya. Habis sholat minta itu. Ya. Karena hampir setiap sholat saya. Setiap sholat minta, berapa tahun sudah minta akhir pada. Dan nggak disangka. Dan itu sampai sekarang pun bagi saya udah kado dari Allah itu yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa.
Apa yang disampaikan ke anak-anak pertama kali ketemu itu apa yang ingin selalu disampaikan? Ampunan aja, maaf aja. Minta maaf sama anak-anak. Kenapa? Apa yang? Ya karena di saat cuma bisa merindu aja, kangen saja, nggak bisa sampai kesampaian gitu. Dan pada saat itu juga saya ungkapkan. Kalau dulu kan maafin papa. Papa belum bisa. Maafin papa. Selalu tuh. Ya, ya Allah maafin saya. Mudah-mudahan anak saya maafkan saya. Saya belum bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Setiap begitu. Dan pada saat itu ya saya tumpahkan semua sama anak-anak saya. Maafin papa, maafkan papa. Karena mungkin kemarin itu bukanlah yang terbaik buat anak-anak saya. Karena saya pengen pertemuan saya sama anak-anak saya adalah hal yang terbaik. Gitu. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang gitu. Tapi di saat malam itu, ya itulah Allah kasih yang seperti itu. Jadi, dalam keadaan saya merindu, anak-anak juga merindu gitu ya. Ya cuma minta maaf aja lah. Maaf semuanya. Sama Al, sama Mesya, sama Rifki, minta maaf. Okay. Dalam bayangan Mas Kiwil, tadi Mas Kiwil bilang merasa masih itu belum terbaik gitu. Dalam bayangan Mas Kiwil tuh ingin bertemu anak-anak dalam keadaan apa sih Mas Kiwil? Dalam keadaan bahwa mereka pasti pengen sesuatu sama saya, ya. Pengen sesuatu dan saya tahu apa keinginan Mesya, apa keinginan Rifki, apa keinginan Al, saya paham karena kan dari lahir kan mereka sama saya. Apa keinginan mereka? Yang pertama jalan, nonton, main game, makan, ya. Itu yang saya harapkan bisa minimal ada senyuman lah, ya, bahwa dengan memberikan sesuatu kepada mereka tuh ada kebanggaan. Oh iya, papanya sayang sama saya, dia tahu apa keinginan anak-anaknya tadi. Tapi Mas Kiwil ngerasa nggak bahwa dengan bertemu aja sebetulnya sudah amat sangat membahagiakan buat anak? Sangat, itu sangat-sangat luar biasa. Makasih banget khusus buat Maggie sama istri saya yang saya nggak tahu ini planningnya dia atau gimana, saya nggak paham. Juga buat suaminya Maggie, makasih sudah memberikan kesempatan itu buat saya. Saya bilang sesuatu yang mohon maaf ya, segala hasut, fitnah, syirik, iri, dengki dalam kolbu saya pada saat itu hilang. Ya. Kebencian saya sama Maggie, kebencian saya kepada semuanya, keadaan semuanya pada saat itu rontok sudah. Habis gitu. Dan disitulah kayak apa ya, mungkin permintaan saya dikabul sama Allah ketika saat malam Lailatul Qadar tuh, ya itulah dapat gitu loh. Bertemu pada saat memang dan hati kembali fitri. Bersih semuanya, alhamdulillah bersih total. Berhari-hari saya nggak tidur, cuma ingin tersenyum, mengenang pertemuan kemarin, pengen bahagia, bahkan udah punya planning sama Penti. Ini harus terus berlanjut. Silaturahmi, jangan sampai ada lagi masalah. Dan saya mau besok ke depannya yang ada cuma kebahagiaan aja. Ini kan anak ada 3, usianya beda-beda gitu kan. Apa yang mungkin kesan-kesan yang spesifik untuk masing-masing. Untuk Rifki, ketika pertama kali lihat Rifki, apa yang muncul pertama kali kesannya selain rindu ya? Apa ya? Dia ada satu permintaan kepada saya, gitu, ya, yaitu kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan. Dan saya tahu dia menginginkan apa, saya paham. Makanya pada saat itu saya minta maaf bahwa apa yang diinginkan anak saya pada saat itu belum terwujud. Tapi saya berjanji akan memperbaiki semuanya dan akan menepati apa sih yang diinginkan sama Rifki. Gitu. Mesya pun begitu. Sebenarnya ini kan anak perempuan ya. Iya. Ketika melihat anak perempuannya Mas Kiwil, apa yang berkecamuk sih di hati? Apa ya? Kalau saya sama Mesya kan udah sangat-sangat dekat. Diamnya Mesya sama diamnya saya itu hampir sama. Di kolbu ini hanya ada cinta, sayang,
kangen gitu ya. Pengen ngomong sebenarnya Mesya, cuma kalau Mesya itu kan tipikal dia akan berbicara di saat memang face to face. Papa dengan Mesya, karena dari kecil pun dia begitu. Ketika saya gendong, Pak, begini, gini. Oh ya, ini. Saya paham apa yang diinginkan anak saya gitu semuanya. Sekarang anak-anak udah semakin besar. Gitu. Besar, apalagi Al semuanya. Bahkan ada satu kalimat yang benar-benar saya lapang ya. Ini sama juga dengan sama si Awil ya. Ketika duduk sama saya, dia bisikin ke saya. Apa? Pak, ya sayang, aku punya 2 papa. Iya sayang, kau punya 2 papa. Pengakuannya Al itu dengan 2 papa itu buat saya udah suatu hal yang luar biasa. Ternyata dia nggak melupakan saya. Ya. Nama saya disebut, saya punya 2 papa. Ya. Dia ini langsung peluk saya peluk lagi yang ini. Itu yang membuat saya sampai sekarang nggak bisa ngebayangin betapa bahagianya saya banget. Ada kekhawatiran berarti dalam diri Mas Kiwil bahwa anak-anak akan melupakan Mas Kiwil? Sangat. Sangat. Karena kan apa ya, mohon maaf, dunia media sosial banyak sekali yang mau sekali lagi istri yang tidak mengizinkan anaknya bertemu dengan mantan suaminya atau bapaknya, banyak konflik-konflik dan itu yang membuat saya sakit, tertekan selama perpisahan itu udah sampai itu aja yang membuat saya. Dan saya akan akuin bahwa penyakit yang selama ini datang ke diri saya itu ya karena itu aja. Karena khawatir, karena sedih, ya, karena itu rindu. aja. Ya, kemarin juga kita sempat ngobrol sama Maggie dan juga suaminya ya. Dan dari mereka inilah cerita bagaimana pertemuan kemarin itu bisa terjadi. Kita lihat yang berikut. Bulan puasa tuh Mesya nangis tuh ke aku, Bunda. Aku ingat Papa, takut Papa kan sakit, takut nggak ketemu Papa lagi. Aku mau lebaran di Jakarta. Di Jakarta. Ya, mau jalan-jalan ke Bandung gitu sebenarnya. Liburan. Cuma saya bilang sekalianlah ketemu sama bapaknya, anak-anak kan, karena mereka sudah lama nggak pernah ketemu. Apalagi ini kan mau lebaran, kita harus saling maaf-maafkan. Nanti langsung datang langsung ini, Pak, langsung kan nyamperin ke terus aku langsung, aduh Maggie seneng banget gitu, langsung gitu. Aku juga kaget ya, karena kan terakhir kan agak memanas gitu ya, artinya aku juga diblokir soalnya. Jadi kalau dari cerita lengkapnya kan memang sempat tercetus dari anak-anak juga, tapi dari suaminya Maggie juga yang kemudian membuka kemungkinan dan juga akhirnya ada kontak juga ke Mbak. Sebenarnya sempat WA katanya ke Mas Kiwil, tapi nggak masuk katanya, cuma centang satu. Iya. Terus ke Mbak Fenty juga mungkin komunikasinya juga masih agak lama gitu dijawab. Itu kenapa sih? Kenapa sebenarnya? Jadi sehari sebelumnya itu ada WA dari sampai Aura. Oke, sampai akhirnya kata Maggie kemarin sempat nanya lokasinya itu ke anaknya Dinda. Abang Dinda. Jadi hari itu sore memang kelihatan tuh karena nggak pegang HP satu harian itu, sorenya baru saya cek HP, ini ada panggilan tak terjawab dari Aura itu. Terus saya biarin dulu nih, ada apa? Memang sehari sebelumnya Aura sempet silaturahmi, mohon maaf lahir batin, nanyain papanya. Terus Aura bukan Aura, Mesya. Tiba-tiba. Aura itu siapa? Aura anak saya juga, yang sambung dari. Oh, oke. Mesya ada WA, Assalamualaikum, Ma, izin bertamu, awalnya kayak gitu. Saya kaget kan, ini antara baca WA itu antara percaya apa enggak gitu, ini bener enggak gitu. Cuma saya langsung, boleh sayang hari apa gitu, sekarang mah kita udah di Bandung. Oh ya udah, saya cepet kasih Sherlock ke Mesya, terus tanpa berpikir, nyamperin ya ke lokasi titik mereka sudah ada. Ada Mbak Maggie juga, ada suami. Saya nggak berpikir, pikir ini semua anak-anaknya. Karena sebelumnya juga kita ada komunikasi sama abang ya, anak-anak dari Bunda Rohimah. Akhirnya memang jaraknya itu dari saya balas WA Mesya itu nggak lama.
ada sekitar 20 menitan ternyata sebelum WA saya balas ke Meisya, ada komunikasi dengan Abang Nanda minta Sherlock, tetapi kurang yakin ini bener nggak, takutnya nyasar gitu. Ya mereka udah jalan tapi ya titiknya karena belum pernah gitu. Jadi makanya menghubungi, tapi ya itu namanya berjodoh ya. Akhirnya pada saat mereka dekat itu bisa. Akhirnya saya udah balas ini WA-nya, saya bilang ke Meisya, udah sekarang kita jangan bilang mau Penti nggak mau bilang ke papa. Kejutan ya? Ya kita kasih kejutan aja. Saya posisinya lagi di depan di rumah orang tua, Bang Kiwi di belakang. Saya samperin, saya langsung ini, Pas sholat. Sholat, kenapa? Apa mau ke depan? Jangan ke depan. Nah beliau sholat, saya juga sama sholat, tiba-tiba telepon lagi. Motoin, kita udah di depan. Mas saya kaget karena jaraknya itu dari Sherlock ke mereka nyampe itu mungkin ada 20 menitan gitu. Sedangkan dari kota ke rumah ada 45 menit ya. Karena mereka sudah menuju sebetulnya ya, ke lokasi. Sebetulnya itu. Itu saya yang namanya percaya nggak percaya. Selesai sholat ada telepon lagi, kita udah nyampe. Saya langsung lari ke depan. Langsung nyamperin ya? Langsung nyamperin, karena yang awal turun dari mobil itu Ripki. Ripki yang nyamperin, Mah gitu dia. Siapa? Karena mata saya kalau malam udah nggak ini, Mah, Iki gitu. Sama siapa? Sama Bunda Negi. Ya Allah, saya nggak berpikir saya nungguin depan rumah, nggak apa, saya yang nyamperin. Oke. Saya yang nyamperin. Jadi memang komunikasi sebetulnya nih anak-anak kalau biasanya nih ke Bang ganti telepon atau gimana sih Mas Kibil? Jadi pernah kan dihack gitu. Oh, pernah. Dihack. Jadi udah saya nggak pakai beberapa tahun itu. Nah baru kemarin itu sebelum puasa ya. Sebelum puasa saya aktifkan lagi. Gitu. Nah memang baru semuanya, kehilangan udah kehilangan kontak semuanya. Jadi memang ya itu ya, tapi kalau Allah bukakan jalan, memudahkan, insya Allah akhirnya dibuka. Tapi ini sekarang berarti komunikasi ya, karena ini kan anak-anak kan tetap tinggalnya jauh ya. Dalam kondisi masih istirahat lah, intinya. Maksudnya bisa langsung komunikasi WhatsApp, udah bisa lancar ya. Komentar netizen coba kita lihat dengan pertemuan ini, kan pasti juga netizen mengikuti ya perkembangannya dari mulai memanas gitu ya. Dia kayak aduh tangis rasa bersalah itu Bang Kiwil sama anak-anaknya, Masya Allah mulia banget hati suaminya Teh Megi gitu ya, karena ya itu karena sudah menjadi sudah berkeluarga, dua keluarga, tapi pertemuan ini kan juga memungkinkan terjadi gitu. Senang lihat keluarga mantan akur, tidak ada yang perlu didendamkan, Masya Allah. Yang berikutnya, semoga Mas Kiwil jadi pribadi yang lebih baik lagi, umur udah tua, udah saatnya dekat sama anak-anak, agar kelak anak-anak bisa mendapatkan kesan yang baik di seumur orang tuanya. Saya sebagai anak korban broken home kadang sedih lihat kondisi-kondisi seperti ini. Mbak Megi juga sangat berbesar hati bisa temuin anak-anak sama ayahnya. Ada lagi? Gak ada komentarnya ya, seperti itu. Ya ini menjadi lebih baik Mas Kiwil kalau melihat ya itu tadi kan Mas Kiwil ya, sempat memanas di hati pasti karena mungkin karena komunikasi, karena mungkin salah tangkap, dengarnya cuma dari jauh, mungkin pernyataan sepotong-sepotong. Mas Kiwil bilang segala iri, dengki, marah apa segala macam hilang, plong. Semua hilang. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya nggak bisa tidur saya. Kenapa? Sampai sekarang nggak bisa tidur malam gitu, nggak bisa. Nah. Kenapa? Saking bahagianya bisa dan masih kepikiran. Ini benar-benar terjadi gitu. Ini jadi hubungan dengan anak-anak semuanya nih sekarang ya. Semuanya Masya Allah udah terkonek. Alhamdulillah. Udah terhubung jadi semua semuanya ya? Anak-anak juga udah kasih nomor telepon semuanya ke papanya. Gitu. Jadi minimal saya lapang dulu. Lapang menerima semuanya, tinggal saya akan kembali memberikan kepada mereka yang terbaik. Oke. Anak-anak dari Bunda Rohimah juga kemarin Lebaran juga ketemu juga. Lewat video call kita Zoom semuanya. Jadi ke depan ya Insya Allah harapannya bisa terus rutin lah bertemu ya, berkomunikasi. Suatu yang sangat luar biasa lah. Saya udah bilang sama Penti, ini hadiah yang kamu berikan kepada saya. Dan saya akan memberikan hadiah kamu yang lebih baik lagi kepada Penti. Apa? Yaitu sebuah pertemuan keluarga besar. Ya, yang lebih menurut saya yang lebih bisa membuat mereka bangga lah kepada bapaknya, kepada mamahnya gitu. Oke, baik.
Nih Mas Kiwil, kita mau nanya nih, ini kan anak lo makin gede, ya kan, udah saatnya mungkin beberapa akan menikah juga. Ini kita mau tanya kriteria menantu buat Mas Kiwil, khusus buat anak perempuannya. Boleh nggak boleh? Atau ini nilainya berapa untuk yang tipe-tipe seperti ini? 1 sampai 10 ya Mas Kiwil ya. Dia kaya raya tapi playboy, berapa nilainya? Kaya raya tapi playboy. 1 sampai 10. 2 lah. Enggak, kalau bisa yang setia nyarinya. Enggak. Orang kaya enggak playboy, bukan orang kaya namanya. Gimana? Orang kaya pasti playboy. Orang kaya pasti playboy. Jadi lebih baik yang jangan. miskin aja playboy gimana kaya? Jadi nanti kalau ada yang deketin kaya tapi playboy dibolehin nggak? Enggak. Nggak boleh. Enggak. Oke. Cakep tapi pekerjaannya ya biasa-biasa aja dan duda, pernah menikah, pernah bercerai. Berapa nilainya? Sama. 2 juga lah. 2 juga? Oke. Jadi kalau bisa lajang sama lajang gitu? Enggak, yang penting saya nggak ngeliat pekerjaannya, tapi yang penting niatnya aja lah. Niatnya? Kalau niatnya sama dulu, niatnya ibadah udah cukup buat saya. Oke. Kalau misalnya calon mantunya besok komedian, tapi jarang pulang ke rumah, berapa nilainya? Cuma gue banget. Dikasih? Gimana? Hah? Gimana? Boleh nggak? Ya naik dikit lah, 4 lah. Karena kayak bapaknya ya. Iya udah itu gue banget. Jadi sarannya buat anak-anak perempuan terutama ketika mencari pasangan, apa yang penting untuk diperhatikan oleh anak-anak? Yang penting pastikan calon suaminya itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi pekerjaan buat saya bukan permasalahan, tapi kalau dia punya tanggung jawab, maka pekerjaan akan datang dengan sendirinya. Pekerjaan akan jadi makin lancar juga ya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Mas Kiwil dan juga Mbak Fenty. Kita lihat dulu ini ada pasangan suami istri juga yang 15 tahun ya Masya Allah menjalani rumah tangga. Katanya sudah melewati badai angin puting beliung. Ada Dea Ananda dan Ariel serta Sanda. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Dea, ada Ariel juga dan ada Sanda. Hai. Halo. Udah lagi sibuk main ya kan. Nah ini kita mau cerita-cerita dulu sama, ini panggilnya apa Mama? Ibu sama Baba. Ibu sama Baba ya. Ibu kemarin juga membagikan cerita pertemuan dengan Eyang almarhum Eyang Titi Puspa gitu ya. Dan ada videonya bahwa terakhir bertemu gitu pada saat konser tahun lalu ya. Kalau kita Synchronize. ya di bulan Oktober tahun 2024 di Synchronize Festival yang kebetulan memang ada sesi di mana Eyang Titi nyanyi sama-sama kita semua. Oh, nostalgia ya waktu itu ya. Dan kamu yang paling berkesan adalah Eyang tuh masih inget banget kamu. Nah iya, soalnya kan aku dulu sering banget ketemunya Eyang di kerjaan gitu kan kalau pas masih umur belasan lah ya. Jadi ya cukup banyak ngobrol, intens dan ya sering ketemu saat itu. Nah habis itu kan jeda jauh, udah lama nggak pernah ketemu lagi. Sebenarnya 2 kali sih kejadian. Aku ngerasa aku waktu itu kayak 4 tahun sebelum pandemi lah ya, sebelum pandemi lagi sama suami, terus lagi ada terus lagi ada Titi Puspa, yang Titi Puspa almarhum. Terus aku diem aja kan gitu kan, terus apa sih udah gak inget sama aku? Dia langsung gini, kamu Dea kan? Oh ya ampun masih inget. Terus udah nih akhirnya pas kita di Synchronize kemarin, tetap dong nggak pede kan, kayak masa inget sih muka gue gitu kan, banyak banget artis-artis cilik gitu kan, mantan-mantan artis cilik. Ya udah ketemulah, kita ngobrol dulu sama Leonie gitu, suwun gitu, halo ya aku Dea ini, ya aku inget gitu. Oh maaf. Dia mah ingetan semua orang dan tetap jenaka gitu loh. Iya, selalu ceria gitu ya. Dan nggak, kalau sama dia tuh kita ngobrol, kita nggak merasa dia itu yang senior yang udah, kita kayak ngobrol biasa aja gitu. Kita lihat seperti apa nih video kenangan Dea pada saat pertemuannya dengan almarhumah Eyang Titi Puspa berikut ini.